Berita hoax yang ada di media-media sosial itu tentu saja sangat berpengaruh terhadap capaian layanan imunisasi ya khususnya. Jadi di era yang demikian ini, di mana masyarakat dengan mudah bisa mengakses media sosial, banyak sekali informasi-informasi mengenai imunisasi yang meragukan atau yang masih tidak benar begitu nggih. Nah, itu mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap petugas kesehatan sebagai pelaksana layanan imunisasi, dan tentu saja hal ini berpengaruh terhadap cakupan imunisasi. Jadi adanya berita hoax mengenai bahwasanya imunisasi bisa menyebabkan autisme. Jadi sebenarnya hipotesis ini tidak benar. Jadi pada saat itu ada sebuah penelitian bahwasanya ada komposisi vaksin yang bisa menyebabkan autis. Tapi sebenarnya hal ini tidak didukung dengan bukti medis bahwasanya memang vaksin ini menyebabkan autisme. Banyak sekali penelitian besar setelahnya ternyata tidak terbukti bahwa vaksin bisa menyebabkan autis. Nah, banyak sekali otoritas kesehatan maupun negara-negara yang sudah melakukan penelitian terhadap vaksin apakah benar mengandung komponen-komponen yang haram. Ternyata hal ini tidak benar ya. Jadi untuk mendukung supaya hal ini bisa diluruskan dengan benar, ada seperti Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016, di mana di sana menyatakan bahwa vaksinasi itu hukumnya diperbolehkan atau mubah disebabkan karena obat untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ini masih belum ada obatnya. Untuk itulah mengapa bahwa vaksinasi ini hukumnya adalah diperbolehkan atau mubah. Ya. Tentu saja untuk supaya anak menjadi sehat tentu perlu makanan sehat, kemudian menjaga kebersihan, dan tentu saja tidak luput dari doa dari orang tuanya. Tapi tidak bisa menggantikan fungsi imunisasi itu sendiri, di mana dengan imunisasi tubuh membentuk antibodi untuk menghalau atau mencegah virus-virus ataupun bakteri-bakteri patogen yang bisa menyebabkan penyakit seperti polio, difteri, tetanus, TBC, kemudian pneumonia, dan juga penyakit-penyakit PD3I lainnya. Jadi setelah kita memberikan imunisasi, biasanya kita sampaikan atau kita berikan KIE kepada orang tua apa saja yang bisa terjadi setelah anaknya mendapatkan imunisasi. Contohnya adalah panas, kemudian adanya anaknya rewel, kemudian adanya kemerahan di daerah sekitar suntikan, ataupun bengkak, ataupun rasa nyeri akibat dari suntikan tersebut. Nah, biasanya kita sampaikan terlebih setelah kita melakukan imunisasi supaya orang tua ini tidak khawatir dan bisa menanggulangi. Kita sampaikan juga bagaimana cara-cara untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satunya adalah pengaruh keluarga atau dukungan keluarga terhadap ibu atau orang tua yang mau mengimunisasikan anaknya. Kemudian juga biasanya di tempat kami itu kebanyakan sasaran imunisasi ini diasuh oleh nenek ataupun pengasuhnya. Nah, tentu saja ini mempengaruhi keteraturan atau jadwal layanan imunisasi, karena mereka merasa tidak mempunyai kewenangan atau khawatir bila terjadi sesuatu setelah dilakukan imunisasi. Ya, pesan untuk bapak, ibu, bunda, ayah,
yang punya anak balita, bayi maupun balita, bahwasanya anak itu adalah amanah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan imunisasi ini kita bisa memberikan kesehatan yang baik kepada anak-anak sesuai dengan haknya, dan juga bisa menjamin masa depan mereka lebih baik, dan juga bisa mencegah komplikasi yang serius dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Untuk itulah mengapa selain makanan yang bergizi, menjaga kebersihan, dan juga doa dari Bapak Ibu sekalian, perlu diberikan imunisasi dasar lengkap. Imun ceria, imunisasi ceria.